Halo semuanya, balik lagi sama aku, Niva Martiana di sini. Pernah nggak kalian itu pengen nyobain sistem operasi lain? Misalnya kayak Linux atau Windows, tapi versi yang lama. Tapi di sisi lain, kalian itu takut laptopnya jadi error atau datanya hilang. Tenang aja, I got you. Hari ini kita bakal kupas tuntas soal virtual machine pakai VirtualBox. Jadi, kita bisa punya komputer di dalam komputer tanpa ribet. Penasaran? Yuk kita bahas bareng-bareng. Nah, jadi kali ini itu ada 5 hal yang bakalan aku bahas. Yang pertama itu ada install Ubuntu pada VirtualBox, terus yang kedua ada power off versus save, yang ketiga itu ada snapshot virtual machine, yang keempat ada clone virtual machine, dan yang kelima atau terakhir itu ada export dan import virtual machine. Nah, paham kan secara garis besarnya? Sekarang aku bakal jelasin satu-satu nih. Mulai dari yang pertama, yaitu install Ubuntu pada VirtualBox. Nah, sebelum itu kalian pasti bertanya-tanya, Ubuntu itu apa sih? Jadi, Ubuntu itu sistem operasi yang berbasis Linux, tapi yang sifatnya itu open source, gratis juga. Aku tahu kok kalian suka yang gratis kan? Terus juga bisa dikembangkan lagi biar bisa dipakai di komputer pribadi. Dengan tujuan itu ngasih sistem yang stabil, aman, sama mudah digunain. Nah, yang rekomendasi buat digunain di VirtualBox itu ada Ubuntu. Sama ada juga yang namanya Linux Debian. Bisa kalian lihat di sini itu ada 2 gambar. Nah, gambar ini itu gambar tampilan di VirtualBox. Oh ya, jadi sebelumnya itu kalian harus download dulu ya namanya VirtualBox sama Ubuntu. By the way, Ubuntunya yang kalian download itu sementara yang server dulu ya downloadnya. Untuk yang desktop itu di materi yang selanjutnya. Nah, di sini itu ada tampilan dari VirtualBox. Nah, yang ini itu saat pertama kali kalian masuk atau tampilan pertama kali saat kalian dulu buat virtual machine apa-apa. Sedangkan yang ini, itu tampilan saat kalian sudah membuat virtual machine seperti Ubuntu, terus Debian, dan lain sebagainya. Dan untuk cara mendownload VirtualBox itu sendiri, kalian bisa pergi ke website ini, http://www.virtualbox.org. Atau cara cepatnya itu ya kalian tinggal ke Google Chrome atau Google pencarian lainnya, terus kalian ketik download VirtualBox. Download VirtualBox. Terus kalian pergi ke website resminya VirtualBox yang http://www.virtualbox.org yang saya lampirkan di PPT tadi. Terus kalian klik. Nah, di sini kalian akan disajikan tampilan seperti ini. Terus kalian pergi ke bagian VirtualBox Platform Package. Nah, yang ini. Nah, untuk apa namanya? Ini itu bisa kalian sesuaikan dengan perangkat yang kalian gunakan. Seperti misalnya saya kan menggunakan Windows. Jadi saya downloadnya itu yang Windows. Nah, untuk cara downloadnya itu kalian tinggal klik, lalu di sini itu akan muncul. Akan muncul tampilan download seperti ini. Karena kebetulan saya sudah mendownload, jadi saya tidak perlu mendownload ulang. Nah, untuk cara download Ubuntu, itu kalian pergi ke Google pencarian, terus kalian ketik download Ubuntu. Ubuntu. Nah, ini kalian itu setelah itu pergi ke uh, website resminya Ubuntu yang logonya warna oranye. Nah, terus kalian yang ini karena kita butuhnya itu Ubuntu yang server. Sebenarnya kita butuh dua-duanya, tapi untuk sementara ini kalian download yang server dulu aja. Nah, terus kan tampilannya kan sudah seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kalian tinggal klik download saja. Nah, kita tunggu sampai ada di sini. Nah, di history download akan muncul seperti ini. Nah, mungkin ini downloadnya agak lama, jadi kalian sabar saja untuk menunggu. Karena kebetulan saya juga sudah mendownloadnya, jadi saya tidak perlu mendownload ulang. Nah, kalau sudah di-download itu otomatis akan tersimpan di file Explorer. Nah, dari sini bisa dilihat kalau aku udah install Ubuntu sama VirtualBox. Terus habis itu kalian buka VirtualBox-nya. Nah, jadi sekarang kita udah ada di VirtualBox-nya. Terus tadi kan udah download ISO Ubuntu, kok nggak digunain? Nah, itu pasti kalian bertanya-tanya kan? Nah, kalau itu bakal digunain nanti pas mau buat VM di VirtualBox yang ini. Ya udah, oke lah, langsung aja kita coba install aja. Untuk cara install Ubuntu itu kalian bisa pergi ke bagian yang new ini. Nah, terus kan akan muncul tampilan seperti ini ya. Nah, ini
di bagian VMware itu kalian bisa isi dengan nama virtual machine kalian. Misalkan di sini kan ada Ubuntu kan ya. Dan ini saya nyimpennya itu kebetulan bukan di drive C, tapi di drive D. Nah, kalau udah itu pastiin ininya Linux, OS-nya Linux, terus versinya itu yang 64 bit. Terus kalau udah tinggal di finish. Nah, udah. Terus kalau udah di finish, kalian bisa langsung klik start aja atau mulai. Nah, kita tunggu sampai si ininya itu memproses. Nah, mungkin ini agak sedikit lama, jadi kalian sabar aja. Nah, karena udah muncul seperti ini, jadi ini mungkin kalian jangan bingung kalau misalkan muncul kayak gini. Ini tuh cuma karena kita itu belum masukin file ISO yang bakal digunain. Nah, jadi yang file Ubuntu tadi yang kita download itu kita masukin ke sini. Caranya itu kalian tinggal klik tanda panah ini, yang ini, terus kalian pergi ke Other. Nah, di sini kan udah ada ya yang file tadi. Nah, terus kalian klik aja terus ini. Nah, kalau udah, itu kalian mount and retry. Nah, terus kalau udah itu dari si VirtualBox akan memproses lagi. Nah, ini saya perbesar. Kalau misalkan menurut kalian segini itu kurang besar, bisa kalian full screen. Nah, caranya itu kalian pergi ke menu view yang ini, terus ke bagian, aduh, full screen mode dipencet. Nah, terus kalau ada kayak gini, itu kalian tinggal klik switch aja. Nah, gini, itu kan lebih jauh, lebih besar. Nah, setelah ini itu kalian tinggal enter aja. Nah, itu kalian tinggal tungguin. Ini mungkin prosesnya agak sedikit lama, tapi ya udah sabar aja. Nah, kita tungguin lagi sampai prosesnya selesai. Nah, ini kalian juga harus nunggu lagi. Nah, kalau udah ada tampilan seperti ini, itu kalian kalau misalkan mau geser itu bisa pakai row atas, row bawah. Nah, untuk kayak memilih itu buat next itu kalian bisa pakai enter. Berarti ini itu kalian bisa langsung enter aja pakai English, terus kalian bisa langsung down aja. Jadi kita langsung enter down, terus yang ini kita juga down lagi, terus down lagi, terus si addressnya kita kosongin jadi down lagi, mirror addressnya juga down lagi. Nah, terus kalian kan ada opsi seperti ini. Nah, kalian ke row bawah atau page down, continue, terus enter lagi. Nah, kalau kayak gini, itu kalian juga tinggal apa namanya ke bawahin terus down, terus enter. Karena kita tidak perlu konfigurasi apa-apa di sini. Jadi kalian cukup down aja. Nah, di sini itu kalian juga sama, continue aja. Nah, di sini itu baru kita isi. Nah, yang pertama itu ada nama kita. Misalkan di sini itu nama saya Niva Margana. Jadi saya tulis aja Niva Margana. Terus server name-nya caranya itu kalian ke page down atau row bawah. Nah, itu ini untuk server name-nya itu kalau saya itu diisi kayak gini. Niva Martiana server. Kayak gini. Nah, ini itu nama yang digunain untuk bicara sama komputer yang lain. Ada keterangannya juga bisa kalian baca. Terus selanjutnya pick a username. Nah, username ini yang nanti bakal kalian gunain untuk login. Nah, misal username-nya itu di sini Niva aja deh. Terus kalian lanjut buat password. Nah, di sini itu passwordnya gampang-gampang aja yang mudah diingat. Di sini saya passwordnya itu pakai 1 sampai 5, 1 2 3 4 5. Terus kalian ke bawah lagi konfirmasi password lagi, ditulis ulang passwordnya. 1 2 3 4 5. Terus kalau udah kalian ke bawahin lagi sampai dot. Nah, ini kalian bisa mungkin itu username sama passwordnya itu diingat-ingat.
Nah, terus kita enter aja. Terus ini kita continue aja langsung. Terus ini juga apa namanya? Kita langsung down aja. Terus ini ke bawah, down. Nah, di sini itu nunggunya itu bisa dibilang cukup lama. Jadi mungkin kalau misalkan kalian mau tinggal ngopi atau minum dulu atau kayak nonton video yang lain dulu juga nggak apa-apa banget. Karena ini memakan waktu sekitar mungkin em, 15 sampai 20 menit itu tergolong cukup lama lah ya. Nah, jadi di sini itu kalau kalian mau apa namanya melihat full mendownloadnya itu kalian tinggal dikebawahin aja terus enter. Nah, di sini itu akan kelihatan kalau sedang mendownload. Nah, karena di sini saya mau kembali saja, saya kembaliin ke bawah lagi, close, terus enter. Nah, jadi di sini saya akan jeda terlebih dahulu, karena memang menunggunya itu lama. Nah, ini kan tampilannya kan sudah begini. Nah, itu kalian bisa dikebawahin di row atau page down, terus kalian klik enter di report now. Bentar, nah kalian itu nungguin lagi. Nah, akan ada tulisan seperti itu, jadi kalian tinggal tunggu lagi. Tunggu aja. Nah, kan udah muncul tampilan seperti ini, jadi kalian tinggal tunggu aja. Ini sedang memproses, nggak lama kok. Tuh kalian tungguin aja, sabar. Nah, ini kalian bisa enter, terus kalian login pakai username yang tadi kan, berarti kan username aku kan berarti kan Niva. Terus di enter, passwordnya kan berarti 1, 2, 3, 4, 5. Passwordnya itu nggak kelihatan ya, jadi kalian tinggal isi aja terus enter. Nah, kalau udah tampilannya udah begini, itu berarti tandanya kalian udah berhasil nge-install si Ubuntu di VirtualBox. Nah, kita bakal lanjut ke materi yang atau hal yang akan dibahas selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya itu kita akan masuk ke bagian snapshot pada virtual machine. Nah, apa aja sih? Aduh. Nah, snapshot tuh kayak gampangnya ya penandaan atau pembuatan titik pada status kita sekarang. Jadi ibaratnya itu kalau kalian punya server nih, kalian bisa menandai server kalian yang sekarang. Contohnya itu pada gambar ini, ada satu server, servernya itu ini, dan statusnya yang sekarang itu ada 3 konfigurasi IP address ini. Snapshot yang sekarang. Nah, terus maka terus aku maka bisa dibilang kalau server ini tuh melakukan snapshot. Terus di titik berikutnya itu ada perubahan atau terdapat konfigurasi tambahan seperti pada gambar yang tertera. Itu ada tambahan konfigurasi IP address itu 10.10.10.1. Nah, tapi ternyata terdapat error di dalamnya. Maka server ini tuh bisa dengan mudah kembali ke status awal yang ini sebelum error tanpa kehilangan apapun gitu loh. Berarti kayak dia itu bisa mengatasi error dengan cara tuh kayak ngulangin ke bagian atau konfigurasi sebelum error gitu loh. Itu namanya itu dinamakan snapshot. Nah, di sini bakal aku langsung praktekin aja untuk si snapshot. Nah, di sini kalian siapin server kalian yang tadi, terus kalian pergi ke si ini machine, terus kalian ke bagian yang tools dan pergi ke yang snapshot. Nah, di sini itu ada current state-nya itu kan masih kosong ya. Terus kalian itu tinggal klik kanan, terus kalian pencet yang take. Nah, di sini untuk snapshot name-nya itu kalian bisa diganti. Nah, di sini itu saya akan ganti dengan default server. Ini. Terus kalian klik OK. Nah, di sini berarti si default server ini itu masih kosong ya, belum ada komen atau perintah apapun. Nah, setelah itu kalian kembali ke si detail, terus ke ininya, apa namanya? Terus kalian di startin lagi. Nah, ini masih menunggu ya. Nah, ini saya pause dulu aja.
Nah, di sini kan saya kan udah login ke si Ubuntu-nya. Nah, sekarang aku bakal buktiin kalau misalkan si Ubuntu-nya ini itu masih kosong atau belum ada perintah apapun. Itu caranya ini, aku ketik ls itu nggak ada apa-apa. Nah, sekarang kita coba kasih perintah. Atau lebih tepatnya kita coba buat file dengan perintah ouch a titik txt. Aduh, maaf spasinya kebanyakan. Txt. Terus enter, terus lanjut. Touch. Terus saya buat tiga file, jadi 3 oli. Ya, coba kita atas. Sudah ada ya. Nah, jadi di sini itu coba kita apa namanya? Kan udah dicek di ls itu udah ada filenya. Nah, setelah itu kita close lagi. Terus kita coba ke si snapshot. Nah, terus kalau udah kalian klik. Nah, setelah itu kalian bisa klik, terus kalian bisa pilih yang restore. Nah, ini untuk centangnya itu bisa kalian matiin. Terus kalian restore. Nah, kalau udah kita bisa cek apakah si filenya yang sudah dibuat tadi itu masih ada atau enggak. Bisa pergi ke details, terus kemudian start. Nah, di sini udah aku start, tinggal login lagi aja. Aku login dulu. Nah, sekarang kita cek, kita LS-in apakah masih ada atau enggak. Nah, udah nggak ada kan ya, berarti bisa dibilang kalau si snapshot-nya itu berhasil. Tapi kalau misalkan masih ada yang kayak file A, txt, B, txt, C, txt, berarti itu masih gagal dan harus diulang lagi. Terus kita lanjut ke hal yang akan dibahas selanjutnya, yaitu clone virtual machine. Nah, clone virtual machine sendiri itu kayak ibaratnya kita menduplikasi atau buat ulang server yang udah kita punya tanpa install ulang dan nungguin lama. Jadi cukup diduplikan ada satu server nih. Misal jadi 2 sampai 3 server. Dan server yang baru ini isinya juga bakalan sama kayak yang server pertama. Contohnya bisa dilihat pada gambar ini. Nah, langsung saja akan aku praktekin. Ini bakal langsung aku praktekin saja. Nah, kalian siapin server kalian yang tadi, yang ini, terus arahin kursornya ke server yang ini. Terus kalian bisa klik kanan dan pilih opsi yang clone, yang ini. Atau bisa CTRLO. Nah, terus kalian bisa pencet. Terus di sini itu namanya itu bisa kalian ganti. Di sini kan udah ada ininya ya, udah ada tulisan clone-nya, jadi sudah tidak perlu saya ganti lagi. Nah, untuk tempat penyimpanannya bisa kalian sesuaikan dengan di mana kalian menyimpan, karena di sini saya menyimpannya itu di database. Nah, kalian bisa sesuaikan dengan kalian kebutuhan kalian menyimpannya di mana. Nah, terus kalian bisa pilih clone type-nya mau yang mana, mau yang full clone atau linked clone. Kalau yang full itu diduplikan semuanya, tapi kalau yang linked itu cuma config-nya aja yang ada di snapshot yang kalian konfigurasi terakhir, nggak semuanya. Misal nih, kita punya konfigurasi IP, terus ada 5 IP address, terus kayak ada 5 IP address itu. Terus ada perubahan di snapshot, jadinya kan 7 kayak IP address-nya. Nah, kalau misalkan kalian menggunakan full clone, itu bakal di-clone semua. Tapi kalau kalian pakainya yang linked, yang ini, itu uh, cuma yang sebelum ada tambahan yang bakal ikut. Jadi yang tambahan tuh nggak diikutin. Kita pilih yang full clone aja. Terus ininya itu menyesuaikan. Terus tinggal kita finish. Nah, ini sedang copy, jadi tungguin aja. Oke, jadi bisa kalian lihat di sini kalau yang si Ubuntu server clone-nya itu sudah selesai diproses. Nah, setelah itu aku bakal coba lihat apakah isinya itu masih sama, maksud isinya itu username sama password-nya itu masih sama atau enggak. Nah, coba kita start, terus kita tungguin, masih powering, jadi sabar aja tungguin.
Terus dari sini aku bakal coba login apakah username sama password-nya itu masih sama atau enggak. Nah, login dulu. Username-nya masih sama ya, coba kita password-nya masih sama apa enggak. Nah, jadi bisa dilihat kalau username sama password-nya itu masih sama, berarti otomatis itu merupakan kopian dari server Ubuntu server yang pertama itu berhasil. Coba kita LS-in lagi, soalnya di Ubuntu yang pertama itu nggak ada apa-apanya. Nah, di LS juga masih sama, tidak ada apa-apanya. Jadi, bisa dibuktikan bahwa cloning virtual machine berhasil. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian atau materi yang terakhir, yaitu export import virtual machine. Nah, di sini akan langsung saya praktekkan saja. Nah, di sini kalian itu bisa langsung pergi ke si VirtualBox. Nah, yang perlu kalian siapin itu yang Ubuntu server yang clone tadi. Terus setelah itu kalian pergi ke bagian file yang di atas ini, kalian klik terus ke bagian yang export. Nah, di bagian export ini kalian bisa pilih yang Ubuntu clone. Terus kemudian kalian ke format settings. Nah, di sini itu bisa kalian settings. Itu bisa kalian kayak pilih kalian mau disimpan di mana. Nah, kebetulan di sini saya pilih untuk disimpan di data D dan di bagian private VirtualBox. Terus open, terus tinggal save. Nah, terus kalian ini tinggal finish saja. Nah, jika sudah di finish, itu di sini akan muncul pemberitahuan kalau sedang mengekspor. Jadi di sini kalian itu tinggal tunggu saja sampai proses ekspornya selesai. Karena ini membutuhkan waktu yang agak lama, jadi saya jeda terlebih dahulu. Nah, jika proses ekspornya itu sudah selesai, kalian bisa cek hasilnya di file Explorer. Nah, karena di sini tadi saya nyimpennya di data D yang bagian VirtualBox, jadi saya akan buka. Nah, di sini bisa kalian lihat kalau sudah ada file Ubuntu server yang clone-nya tadi, berarti ekspornya sudah berhasil. Nah, terus tadi kan yang bagian ekspornya sudah berhasil. Nah, terus kita lanjut aja ke bagian yang mengimport. Di sini kita pergi ke bagian file, terus ke yang import. Nah, di sini di tampilannya itu akan seperti ini. Nah, terus kalian itu tinggal pilih file yang mau diimport yang mana. Jadi kita pilih file yang tadi, karena tadi saya nyimpannya di data D dan praktek VirtualBox, jadi tinggal saya pilih saja yang ini. Ini itu tergantung kalian nyimpannya di mana, jadi diingat-ingat. Terus kalian tinggal finish aja. Nah, terus setelah itu tungguin lagi. Ini juga agak lama, jadi sementara saya jeda terlebih dahulu. Nah, setelah prosesnya selesai, itu akan muncul tampilan seperti ini. Akan ada tampilan Ubuntu server clone yang satu. Ini itu karena tadi kita habis import, jadi bukan namanya itu beda lagi, bukan Ubuntu clone lagi, tapi Ubuntu clone satu karena bekas import. Kalau sudah ada begini, berarti tandanya bahwa kita mengimport yang Ubuntu clone itu sudah berhasil. Nah, jadi itu dia tadi cara setup virtual machine di VirtualBox. Ternyata nggak sesusah itu kan? Maksudnya nggak sesusah yang dibayangin kan? Kalau kalian masih ada yang bingung atau tiba-tiba muncul error, itu mungkin kalian langkah-langkahnya itu masih ada yang salah. Jadi mungkin sekian saja yang dapat aku atau bisa aku bahas di video kali ini. Jadi see you in the next video. Terima kasih.